Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistiarini. Saya akan menjawab pertanyaan tugas di luar kelas saya di hari kedua. Pertanyaan pertama adalah apa pengertian individual system? Individual system adalah pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak, yaitu proses belajarnya berpusat pada anak sebagai subjek untuk proses belajar. Kemudian nomor 2, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Dikarenakan agar motivator dapat mengetahui atau mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak didiknya. Kemudian bisa juga motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak didiknya. Lalu, motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak didiknya. Pertanyaan nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system, karena tidak mungkin bisa bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara classical system. Nomor 4, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru adalah memberikan motivasi atau apresiasi kepada anak agar anak semakin semangat belajarnya. Kemudian, peran murid yaitu sebagai subjek belajar, artinya anak harus berperan aktif dalam sebuah proses pembelajaran. Nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Individual system yaitu perbandingannya sedikit, materinya setiap anak berbeda-beda, kurikulumnya menyesuaikan kemampuan dan keinginan anak sebagai subjek belajar. Kemudian classical system yaitu perbandingannya banyak, materinya itu sama, setiap anak memiliki materi yang sama, kurikulumnya sudah ditentukan, dan guru sebagai sumber belajar. Nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu dengan cara motivator harus mempelajari dan mengenali setiap karakter anak yang dimiliki agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak didiknya. Lalu, satu langkah ada di depan anak agar kita dapat melakukan langkah antisipasi. Kemudian nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampak yang terjadi adalah anak dapat mengikuti proses belajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan karakter anak masing-masing. Kemudian motivator juga mengerti apa kesukaan anak tersebut, apa keinginan anak tersebut jika dilakukan pendekatan secara individual system. Pertanyaan nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Motivator menjadi tidak mengerti karakter masing-masing anak secara individu. Kemudian, anak juga menjadi tidak kondusif jika proses belajarnya dilakukan classical system. Motivator juga tidak bisa memberikan pembelajaran secara bertahap, karena kurikulum yang dipakai adalah kurikulum yang seragam dan guru sebagai sumber belajarnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar.
Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, tidak seperti orang dewasa, mudah teralihkan dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Pertanyaan nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya adalah variation skill mempunyai tujuan agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik dan bersemangat dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajarnya. Nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Aspek belajar yaitu ada kemampuan afektif, ada kemampuan kognitif, dan ada kemampuan psikomotorik. Kemampuan psikomotorik itu terdiri dari 2, yaitu psikomotorik kasar dan psikomotorik halus. Nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yaitu aspek kognitif meliputi kegiatan yang berkaitan dengan kecerdasan otak, atau bisa dikatakan kerjanya otak. Contohnya adalah bisa membaca dan menghitung. Nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan afektif meliputi kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan, berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Contohnya adalah bernyanyi, bercerita, mendongeng, kemudian bisa juga berdialog antara motivator dengan anak didiknya atau murid dengan murid bisa juga. Nomor 7 adalah kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Psikomotorik yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Contohnya adalah menulis, mewarnai, bisa juga menarik garis atau menebalkan titik-titik pada modul, itu bisa juga. Nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan dengan cara yang menyenangkan, sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dalam prosesnya, motivator fokus untuk melihat afeksi atau ekspresi pada wajah anak, apakah sudah senang atau belum dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajarnya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Hukum akibat ini adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang-ulang, atau kita bisa mengulangi kegiatan tersebut karena dilakukannya dengan fun learning. Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Nah, tadi kan sudah diulang-ulang kegiatannya. Kemudian timbullah hukum exercise atau hukum latihan. Jadi ketika kita sudah menyukai suatu kegiatan tersebut, akibatnya kita berulang-ulang. Nah, ketika berulang-ulang, dampaknya itu anak akan mampu mengikuti kegiatan tersebut. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Ketika seseorang atau murid sudah semakin mampu, maka semakin siap atau terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora dalam diri orang tersebut. Terima kasih atas jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.